Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah pandangan hukum kritis Hotman Paris dalam kasus Jessica dan Vina. Terkait dua alat bukti. Jessica hanya kesan, impression. Padahal menurut Undang-Undang 183 KUHP harus ada dua alat bukti, direct evidence. Ya, baru kemudian keyakinan hakim. Di sini tidak ada evidence. Yang hendak dikatakan Hotman adalah, hakim membuat putusan dalam kasus kopi sianida, tanpa mempertimbangkan dua alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Berikut bunyi pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Mengatakan putusan terhadap Jessica bersifat spekulatif, asumsi, dan hanya pada pendapat ahli. Atau bisa juga petugas kopi naruh sesuatu pada saat diletakkan. Jadi putusannya itu benar-benar spekulatif, asumsi, pendapat ahli, dan bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau pendapat ahli itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti, Bang? Itu sebagai bukti petunjuk. Karena putusan Jessica hanya berdasarkan keyakinan hakim, dan tanpa memiliki dua alat bukti yang sah, maka Hotman menilai, putusan tersebut tidaklah berdasarkan fakta, melainkan berdasar spekulasi dan asumsi saja. Mengatakan bahwa, seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah. Setiap pertimbangan hakim itu bisa ditinjau dari dua sudut yang berbeda. Atas dasar itulah, belum terbukti siapa yang melakukan pembunuhan. Dan di mata hukum, kalau masih belum terbukti, nggak boleh dihukum. Saya tidak mengatakan Jessica tidak bersalah, tapi belum terbukti secara hukum. Hotman Paris tampaknya sangat gemas dengan putusan hakim. Hotman berpandangan bahwa Jessica secara hukum tidak dapat dibuktikan bersalah. Dengan demikian, Jessica seharusnya tidak dapat dihukum. Terkait putusan hakim yang penuh keraguan-raguan. Sejak sudah ratusan tahun itu prinsip hukum pidana di Belanda, apalagi di Amerika. Kalau Anda sering nonton film-film kriminal di Amerika, selalu ada beyond reasonable doubt, kata hakim. Tidak boleh keraguan-raguan. Ya, harus absolut, tidak boleh katanya. Hotman tampaknya sangat yakin bahwa putusan hakim yang dijatuhkan kepada Jessica masih mengandung unsur keraguan-raguan. Pertanyaannya ialah, di mana keraguannya? Jawabannya ada pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 ini, hukuman atas pembunuhan berencana adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, dan atau penjara selama 20 tahun. Secara hukum, putusan 20 tahun penjara memang atas dasar keraguan-raguan para hakim. Mengatakan pendapat ahli dapat dibeli. Tidak cukup alat bukti. Karena apa? Hanya didasarkan pendapat psikolog, psikiater. Ya. Sama dalam kasus Jessica, yang berperan adalah pendapat psikiater. Padahal psikiater pendapatnya banyak yang bisa dibeli. Hotman secara terang menyampaikan kecurigaan publik selama ini, bahwasannya, para ahli yang memberikan keterangan dalam perkara-perkara, sebagian banyak dibayar oleh pihak yang menghadirkan mereka di persidangan. Padahal, etika pengetahuan mengatakan, keahlian dalam mengungkap kasus hukum, bagian dari tanggung jawab keilmuan. Mengatakan bahwa sikap seseorang tidak kemudian menjadi tanda bahwa ia seorang kriminal. Begitu saya tanya di sidang, Anda menyimpan vibrator, lu kenapa? Memang lu nggak punya laki? Ya. Langsung dia sifat aslinya keluar, galak banget. Padahal sebelumnya sangat feminim. Ya. Ya gitu loh. Jadi artinya sifat penampilan seseorang belum tentu menggambarkan bahwa dia adalah kriminal. Ya. Hotman menekankan bahwa persidangan Jessica yang putusan hakimnya berdasarkan pendapat ahli sangatlah tidak adil, karena ahli-ahli memberikan pandangan dengan merujuk pada gerak-gerik Jessica ketika berada di Cafe Olivier. Padahal, benar kata Hotman bahwa gerak-gerik
atau penampilan seseorang, tidak kemudian dapat dihakimi sebagai pelaku kriminal. Tanggapan terkait Edi Darmawan, yang memiliki botol sianida. Saya ada botolnya tuh ya, dia pakai. Botol yang dipakai untuk Ngeracun, kelihatan mirip. yang menampung racun itu. Bapak ada botolnya? Ya, enggak, saya menduga botolnya. Oh, seperti Karena dari itu. Australia. Dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai? Biasa insting saya jarang meleset ya. Saya kalau di perusahaan saya itu industri saya segala jarang meleset. Kalau saya udah ngomong ini biasanya ya. Ini bukan dukun, tapi saya tebak aja. Kalau bapaknya Mirna, lu pakai otak dong. Lu dari mana dapat botol itu, Mas? Mana mungkin botol itu dikasih oleh Jessica ke kamu? Insting, Bang. Pakai insting. Masa dengan insting bagaimana mungkin bukti tindak pidana botolnya bisa kau pegang? Botol lain kali. Hotman Paris benar-benar menggunakan instingnya sebagai pengacara. Ia sangat cermat melihat aksi-aksi aneh binti ajaib dari Edi Darmawan, semisal menunjukkan botol sianida. Hotman mempertanyakan, dari mana kakek Edi mendapatkan botol tersebut. Tidaklah mungkin, Jessica yang dituduh sebagai pelaku, memberikan botol itu kepada Edi. Lagi pula, botol tersebut, seharusnya menjadi salah satu bukti utama, dan hanya penyidiklah yang berhak, atas semua barang bukti tersebut. Bukan Edi Darmawan. Tanggapan terkait rekaman CCTV, yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan racun. Itu total tidak bisa dipakai sebagai acuan. Pertama, kalau memang itu ada, pasti dipakai polisi lah. Kan tujuannya kan untuk membuktikan bahwa dia menaruh sianida. Ya, justru kalau itu benar tidak diajukan, polisinya harusnya segera ditindas. Hotman menilai bahwa bukti rekaman CCTV yang ditujukan Edi dan juga pernyataan Edi untuk menghindari hukuman mati terhadap Jessica memang mencurigakan. Soal merubah BAP. Hotman tampaknya curiga dengan proses penyidikan yang dilakukan polisi, yang mana kasus ini dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat pada tahun 2016, dan serta-merta berubahlah BAP para pelaku ketika kasus ini dilimpahkan dari Polres ke Polda. Hampir semua 8 orang yang ketangkap ini, pada saat di BAP pertama, menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Kemudian berubah sesudah bau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang. Ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Soal penyidikan awal. Hotman menilai proses penyidikan awal yang dilakukan polisi, baik level rendah seperti Polres maupun level tinggi seperti Polda, tidak dilakukan dengan benar. Pengacara yang bergemilang harta ini pun menjelaskan terkait BAP para pelaku yang berubah, mengenai tidak terlibatnya 3 orang, yang sejak 2016 hingga tahun 2024, berstatus DPO oleh polisi. Beruntungnya, DPO yang bernama Pegi alias Perong, telah ditangkap. Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ada oknum aparat. Hotman bahkan berani menduga kuat, ada oknum aparat yang membekingi kasus kematian Vina. Hal ini dilihatnya dari perubahan BAP yang para pelaku, yang dilakukan secara bersamaan. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya? Bersamaan lagi merubahnya. Ada apa? Soal otopsi. Salah satu hal yang seharusnya memalukan institusi kepolisian dalam kasus Vina adalah, kasus ini bergerak karena laporan terus-menerus yang dilakukan pihak keluarga Vina. Lebih tragisnya, kasus ini semuanya bermula sejak arwah Vina merasuki Linda temannya,
yang kemudian diceritakan semuanya, tentang kronologi kematian dirinya dan kekasihnya Eki. Kemudian daripada itu, mayat Vina ternyata baru dilakukan otopsi, 9 hari setelah kematiannya. Tentu ini sangat menyedihkan. Polisi itu ngapain sebenarnya? Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Otopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah Ada. bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Soal versi terkait DPO. Hotman menjelaskan bahwa, terkait 3 DPO dalam kasus Vina sudah jelas-jelas ada. Hal demikian, terlihat jelas dalam rangkaian proses persidangan, mulai dari BAP, dakwaan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Mempersoalkan DPO yang disebut fiktif. Hotman benar-benar kesal dengan polisi selaku penyidik yang menyatakan bahwa DPO sebenarnya hanyalah 1 yaitu Pegi, sedangkan 2 DPO lainnya adalah fiktif. Menurut Hotman, putusan pengadilan seharusnya final, mana mungkin berubah hanya karena perkataan penyidik. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi, yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Soal pernyataan Polda Jabar. Polda Jabar, dalam pers rilisnya, mengatakan bahwa 2 DPO dinyatakan fiktif alias tidak pernah benar-benar ada. Hotman katakan, kalau memang 2 DPO tersebut belum bisa ditangkap, jangan terlalu cepat katakan kedua DPO fiktif. Polda Jabar, sepertinya ingin kasus ini segera ditutup. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Mengenai Pegi yang diakini 1 dari 3 DPO.
Hotman menegaskan bahwa 5 terpidana mengatakan tidak mengenal Peggy, dan hanya 1 yang katakan Peggy terlibat. Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu, karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO, sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar?